Mazmur 35. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak tersangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasinya. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntun daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencengkam aku, tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadahku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung, jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertak giginya terhadap aku. Sampai beberapa lama Tuhan Engkau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusak mereka, nyawa dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dan jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan matanya orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, Syukur mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah, bangunlah, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atas aku. Janganlah mereka berkata kepada hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu
orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah pakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi ini kita sudah sampai di dalam Mazmur pasal yang ke-3 dengan tajuknya Doa Minta Tolong Terhadap Musuh. Dan kita tahu musuh ini siapa? Musuh ini merupakan syaitan, ataupun kalau di dalam kehidupan kita, musuh ini boleh dikira sebagai orang-orang yang tidak menyukai kita. Seperti di dalam bacaan kita pada pagi ini, kita tahu bahwa Daud dia mempunyai ramai musuh yang ingin menjatuhkan dia, karena mungkin mereka merasa iri dengan apa yang Daud ada, ataupun orang sepertinya tidak puas hati dengan apa yang Daud ada. Jadi kalau dalam kehidupan kita tahu mungkin ada ramai juga yang benci kita ataupun yang menjadi musuh kepada kita, mungkin secara diam ataupun secara terang-terangan. Tetapi memang dalam kehidupan kita memang tidak akan pernah terlepas dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, ataupun orang tidak merasa menerima diri kita seadanya macam tu. Contohnya mungkin di dalam office macam tu, dalam pekerjaan kita mesti akan ada orang yang merasa iri hati dan mereka akan mencuba berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi peringatan untuk kita semua, di mana ini semua sebenarnya hanya sementara, sebab kita di dunia ini hidup hanya sementara, kita menumpang saja. Dan pada akhirnya kita tahu orang yang fasik, orang yang jahat itu akan sentiasa kalah, dan orang yang benar akan selalu ditolong oleh Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa di dalam dimana kita mau mengharungi itu semua, dalam kita mau berhadapan dengan musuh-musuh kita, ada satu kekuatan yang kita boleh perolehi, yaitu kasih Tuhan ataupun kuasa Tuhan sendiri. Seperti yang kita bacakan di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dapat tangan orang yang merampasi dia. Jadi dari sana kita tahu kekuatan kita itu hanyalah pada Tuhan saja. Kalau kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita mau ditolong oleh Tuhan, kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka jangan segan-segan, sebab Tuhan akan sentiasa membukakan tangannya untuk menerima kedatangan kita. Dan satu peringatan yang sangat besar untuk kita pada pagi ini, di mana Tuhan akan sentiasa memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita dalam mengharungi semua musuh-musuh yang kita ada di dalam bumi ini. Jadi di situ saja yang saya boleh kongsikan untuk pagi ini. Tuhan memberkati dan selamat pagi untuk kita semua.